Halo Sobat Penyiaran, selamat datang di acara favorit kita semua yaitu On Mic. Kalau mic sudah on, semua bisa dibicarakan. Bersama saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan tentunya ini relevan buat kita semua. Yaitu terkait revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ini dulunya aturan yang dibuat saat televisi dan radio bisa dikatakan sedang menjadi rajanya. Namun saat ini dunia penyiaran telah berubah dengan perkembangan media sosial yang sangat pesat. Nah, dengan demikian, apakah undang-undang penyiaran yang lama masih relevan di masa saat ini? Untuk menjawab mengenai hal-hal tersebut, kita bisa langsung tanyakan atau kita akan berbincang langsung nih dengan narasumber yang luar biasa. Bapak Dr. Adiana Slamet SIP MSI yang saat ini merupakan Ketua KPI Daerah Jawa Barat. Selamat datang Bapak, apa kabar? Siap. Panggilnya Akang aja mungkin ya. Siap, Teh Waka. Oke, Kang, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait revisi Undang-Undang Penyiaran. Nah, kalau pandangan Akang sendiri gimana nih terkait Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002? Iya, saya mau cerita dulu ya. Dulu misalkan tayangan Smackdown di televisi gitu ya. Itu kan sebelum KPI bertindak, ada beberapa kejadian yang kemudian sangat membahayakan dan itu ditiru oleh anak-anak ya. Oleh anak dan remaja itu ketika tadi Teh Waka bilang gitu ya, televisi dan radio itu lagi jaya-jayanya gitu ya pada waktu itu. Nah, itu di Indonesia. Di negara Konoha gitu ya, Teh Waka, ada kejadian yang sangat menurut saya gitu ya, sangat tidak mencerminkan bahwa itu adalah orang Indonesia. Ketika remaja gitu melakukan, ini mohon maaf saya harus bilang gitu ya, melakukan pencabulan terhadap hewan, ya. Dan ketika sudah melakukan pencabulan itu, hewan itu dibunuh. Ada anak remaja yang kemudian membakar rumahnya gitu ya. Ada anak-anak yang kemudian bilang bahwa jangan main sama orang itu karena berbeda agama. Ada yang kemudian meniru gitu ya. Anak-anak meniru tentang bias gender. Ya. Tadi di televisi ya, Smackdown, dan cerita saya tadi di negara Konoha tadi gitu, itu semuanya didapat dari konten-konten yang ada di media berbasis internet. Baik itu VOD, VSP gitu ya, atau misalkan over the top maupun media sosial. Nah, artinya cerita ini gitu ya, kalau kita bicara komparasi ya tentang regulasi di negara kita yang namanya Indonesia gitu, undang-undang itu dibuat tahun 2002. Betul. Gitu ya, sekarang sudah 2025. Kurang lebih itu 23 tahun ya, kurang lebih ya. 23 tahun yang kemudian kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung, kan kayak gitu ya. Nah, artinya bahwa kita harus ingat negara ini ada gitu, salah satunya tujuannya itu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dalam perspektif apapun. Nah, saya melihat bahwa negara ini kadang kurang serius gitu ya untuk melindungi warga negaranya gitu ya, yang berkaitan dengan kognisi. Karena cerita-cerita tadi di negara Konoha gitu ya, di Indonesia yang kemudian dulu masalah Smackdown itu kan awalnya memang anak-anak ini kan mendapatkan stimulus kan, yang kemudian itu kalau saya meminjam teori misalkan ya, yang positivism gitu, positivistik logis, ada stimulus lalu
organisasikan dalam ruang kognisi gitu ya, dan itu muncul ucapan kan gitu ya, verbal maupun non verbal itu akan terimplementasikan oleh anak-anak. Nah sehingga kalau kita bicara misalkan revisi Undang-Undang 32 di Indonesia gitu, ya ini salah satu bentuk ya negara serius gitu ya untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dalam perspektif kognisi tentunya ya. Karena interpretasi melindungi itu tidak hanya fisik, misal gitu ya. Polri melindungi masyarakat dari kejahatan. TNI melindungi masyarakat dari serangan musuh atau negara dalam serangan musuh. Nah, hari ini gitu ya, kita harus coba bercermin dari negara-negara lain gitu ya, bahwa konteks taruhlah cyberspace yang kemudian based on-nya itu adalah internet, itu sudah menjadi salah satu kepentingan nasional gitu ya, yang kemudian harus diperjuangkan. Oke. Ini luar biasa banget ya. Tadi kalimat pertama yang muncul adalah smackdown. Artinya penyiaran ini menjadi hal yang sangat urgent sebetulnya ya, karena tadi berkaitan dengan kognisi dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita mundur sedikit nih. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum paham nih Kang. Sebetulnya yang dimaksud dengan VOD atau OTT, over the top, itu tuh tayangan yang muncul di platform seperti apa? Iya kan, video on demand gitu ya. Video on demand itu misalkan sebut merek nggak apa-apa ya, Netflix misalkan ya. Netflix ya, Netflix, WeTV misalkan. Ya, OTT-nya ada YouTube gitu ya, dan seterusnya. Dan TWK ini saya berulang kali ya bilang gitu ya di publik ya, bahwa sesungguhnya dalam cyberspace kita ini diatur oleh negara atau diatur oleh platform global kan gitu ya. Betul. Nah, hari ini kita berdiskusi tentang ini semua gitu ya. Saya sih pengen menyampaikan bahwa mau gitu kita sebagai warga bangsa Indonesia diaturnya sama platform global, bukan sama negara gitu ya. Kenapa kemudian saya bilang diatur oleh platform global? Kita kan diaturnya itu bukan oleh undang-undang, bukan oleh regulasi. Kita diatur itu oleh misalkan community guidance, yang bahasa saya community guidance ya, baik itu di VOD maupun di over the top atau media sosial gitu ya. Nah sehingga posisinya kan bahwa negara hanya sumbang saran kepada platform global, jangan melakukan ini loh. Tapi kemudian ketika dibedah regulasinya, kan dalam cyberspace itu ya, yang saya tahu ya, regulasi itu hanya Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PSE. Turunannya itu di peraturan pemerintah misalkan. Yang terbaru peraturan pemerintah yang kemudian menitik beratkan pada anak 18 tahun, di bawah 18 tahun itu tidak boleh akses pada media sosial. Kan kalau di AUSI kan jelas ya, regulasinya undang-undang. Misalkan 2025 AUSI membuat regulasi bahwa umur 16 tahun ke bawah itu tidak boleh mengakses media sosial. Negara liberal loh. AUSI kan. Value nation and karakternya sangat berbeda dengan Indonesia. Tapi AUSI berani untuk coba membuat regulasi gitu ya, untuk melindungi segenap tumpah darahnya. Berarti kayak Netflix, YouTube, WeTV yang berseliweran sehari-hari gitu ya di genggaman kita, itu ternyata belum ada regulasinya gitu. Artinya regulasi yang diinginkan atau yang diharapkan itu dalam bentuk revisi Undang-Undang Penyiaran mungkin salah satunya. Nah kemudian apa sih yang sekiranya menjadi harapan revisi undang-undang ini tuh akan berisi seperti apa? Karena yang kita tahu bersama beberapa waktu belakangan itu menimbulkan pro kontra. Ada yang tidak sepakat mengatakan bahwa nantinya akan membatasi kreativitas dan lain sebagainya. Itu sebetulnya seperti apa? Kan
gini, kita kan berharap bahwa revisi Undang-Undang 32 ini bukan pidana seperti Undang-Undang ITE. Ya. Ini kawan-kawan influencer gitu ya, atau apapun lah namanya gitu ya, atau YouTuber ya. Undang-Undang 32 yang kemudian notabene nanti misalkan sekarang lagi dibahas di Komisi 1 DPR RI gitu. Itu kan masuknya bukan pidana tapi perdata. Ya. Jadi kalau perdata itu kan administratif. Dan kemudian yang menjadi objek gitu, hukum gitu, itu bukan pada individunya, bukan pada warga negaranya gitu ya maksudnya. Kalau undang-undang ITE itu kan delik aduan yang kemudian misalkan saya tersinggung sama Bu Waka, Tewaka misalnya, saya aduin tuh ke Polri misalkan ya, langsung ya. Lalu Bu Waka dipanggil, pidana itu. Tapi ketika Undang-Undang 32 ini direvisi, harapannya itu yang kena itu platformnya, bukan individunya. Kenapa kemudian itu masih ditayangkan padahal ada regulasinya? Jadi platformnya yang kena gitu. Yang pertama itu. Ini yang harus jadi catatan. Jadi bukan pidana gitu ya, tapi perdata, objek hukumnya itu adalah platform global, bukan individu warga negara. Satu itu, ya. Yang kedua gitu ya, harapan banyak betul harapannya yang tadi ya untuk objek hukum. Yang kedua gitu ya, ini masalah konten gitu ya. Jadi kalau kita bicara hari ini gitu ya, melihat konten-konten kekerasan, konten pornografi, konten LGBT gitu ya, atau konten yang kemudian mematahkan semua yang ada dalam cita-cita negara ini ada gitu ya, baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu kan gampang betul didapat ya, baik di video on demand gitu atau video on demand, baik itu di over the top maupun di media sosial. Nah maka regulasi itu harus mengatur bahwa bagaimana misalkan konten yang kemudian ada di tiga platform itu kan sesuai dengan taruhlah value keindonesiaan yang tercantum dalam ideologi yang kemudian itu sudah menjadi kesepakatan atau konsensus negara ini gitu ya, baik sila 1 sampai sila ke-5. Yang kedua ya, yang tadi itu untuk melindungi masyarakat gitu ya dan semuanya. Yang kedua, ini kita juga harus melindungi lembaga penyiaran gitu ya. Lembaga penyiaran hari ini diawasi begitu ketat oleh Undang-Undang 32 dan P3SPS. Sehingga misalkan kayak tadi kasus Smackdown aja itu sudah kita kasih sanksi. Ya. Lalu misalkan ada perempuan yang rambutnya ditarik, itu kita sudah kasih sanksi. Lalu ada video yang kemudian di bulan Ramadan makan, itu kita sanksi. Anak-anak yang kemudian bahasa verbal kekerasan ngomong ke anak-anak, itu kita sanksi. Nah artinya bahwa di media berbasis internet juga itu kan harus sama gitu ya kedudukannya gitu. Ya, itu konten ya. Yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga, ini masalah iklan. Tewaka bayangkan gitu ya, lembaga penyiaran yang kemudian sangat berjasa di negara ini, dari radio ya, RRI yang kemudian mengumandangkan gitu ya proklamasi kemerdekaan ya pada waktu itu, lalu terus TV melakukan memberikan informasi edukasi untuk pembangunan sumber daya manusia, itu diperlakukan tidak adil. Masalah iklan ya, ini masalah kue iklan. Kenapa tidak adil misalkan ya? Tidak ada aturan yang kemudian dari negara gitu ya, regulator negara yang mengatur bahwa iklan itu misalkan ya di OTT, di VOD gitu ya, di media sosial itu diatur misalkan, kan nggak ada. Semua diatur oleh platform itu. Nah sedangkan ini diatur ya, sehingga iklan itu misalkan ketarik semua ke platform global.
Implikasinya apa? Akhir-akhir ini implikasinya misalkan PHK misalkan, gitu ya. Satu itu, kedua putaran uang. Itu putaran uang di mana sih? Kan bukan di kita putaran uangnya. Oke. Tapi putaran uang itu di mana platform itu ada kan kayak gitu ya. Iklan misalkan ya. Yang selanjutnya ya, ini permasalahan kelembagaan. Siapa yang kemudian mengawasi khusus tentang semua itu gitu ya? Kan belum ada di negara ini. Nah, berharapnya sih bahwa KPI sebagai representasi negara yang kemudian mengawasi konten-konten yang ada di media mainstream, TV dan radio berbasis terestrial, itu daripada membuat undang-undang baru gitu ya, lembaga baru misalkan, ya sudah saja dimasukkan ke situ. Oke. Nah, kalau kita berbicara televisi dan radio, ketika mereka membangun televisinya dan membangun radionya, mereka kan harus ada izinnya, kemudian mereka juga membayar pajak gitu ya. Nah, berkaitan dengan platform-platform ini nih, mereka tuh sebetulnya bayar pajak nggak nih? Ya kan, pajaknya kan diatur dalam Undang-Undang PSE. Undang-Undang PSE itu menghendaki bahwa platform global itu harus ada perwakilan kantor di Indonesia, gitu ya. Tapi kan ada beberapa platform global yang tidak mau ada kantornya, ya. Nah, ini yang kemudian misalkan ya menjadi catatan betul gitu ya. Masalah bahwa penerimaan negara gitu ya, yang masuk ke APBN gitu ya, atau devisa negara gitu ya untuk ada di APBN gitu. Ini menjadi tanda tanya. Satu itu ya masalah pajak. Yang kedua saya mau sedikit menjelaskan gitu ya tentang platform-platform global ini gitu ya. Yang namanya AdSense ya, itu menguntungkan pribadi apa menguntungkan negara? Tewaka. AdSense. Pribadi tentunya ya. Pribadi ya. Lalu misalkan iklan masuk ya kepada satu konten ya, itu kan duitnya itu untuk ke pribadi. Nah, pribadi ini setor pajak nggak? Satu itu. Yang kedua, iklan ini gitu ya masuk ke platform global, itu putarannya di mana? Ya, maksudnya putarannya di mana itu duitnya itu ditarik pada platform global. Podcast ya, itu iklannya masuk, dapat AdSense, putarannya itu antara platform global sama pemilik podcast ya, atau konten kreator. Ya, hidup nggak ekonomi kira-kira? Kalau kayak gitu, apa bedanya misalkan dengan ekonomi yang kemudian dipelajari dulu misalkan ya, kapitalisme tradisionalnya Adam Smith misalkan, yang kemudian mengeruk keuntungan tapi kemudian tidak memikirkan ya bahwa bagaimana ekonomi ini berputar. Berat ya uangnya. Iya, cukup berat ya. Tapi seru banget nih, karena ini jadi pemahaman baru buat kita semua ya. Artinya kalau berbicara siaran kan bagaimana saluran ini menyampaikan informasi. Artinya televisi dan radio dengan media atau platform yang saat ini berkembang tuh punya fungsi yang sama sebetulnya. Tapi dari fungsi yang sama ini justru malah berat sebelah ya. Yang satu diikat kencang dengan berbagai tekanan, tanggung jawab dan lain sebagainya, regulasi gitu ya. Di mana KPID juga menjadi salah satu pengawas dari televisi dan radio, tapi di konten-konten yang lain gitu ya berseliweran berbagai konten yang tidak ada regulasinya gitu. Nah, tapi gimana nih peran KPI dan KPID gitu, karena bagaimanapun juga salah satu tugas dan fungsi dari KPID itu kan turut serta membantu persaingan industri yang sehat. Artinya ini kan industri yang kurang lebih sama gitu. Bagaimana peran KPI atau KPID Jawa Barat deh gitu dalam menghadapi masalah-masalah ini? Ya, saya pikir bahwa ikhtiar untuk berjuang menegakkan keadilan dalam perspektif apapun kan harus terus diperjuangkan ya, maksudnya ya. Apapun itu ya. Dan KPI
Jawa Barat gitu ya sebagai salah satu institusi kuasi negara yang kemudian care terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini, terutama di Jawa Barat, ya kita kan selalu suarakan gitu ya. Tentang bagaimana perspektif KPI Jawa Barat gitu ya tentang aturan, regulasi gitu ya, ketimpangan gitu ya. Dan seterusnya. Bahkan misalkan ya kasus yang terakhir gitu ya yang kita soroti selain konten gitu ya. Itu masalah PHK di lembaga penyiaran. Oke. Ya, kan ada dua faktor ya, TWK ya. Masalah apa namanya PHK di lembaga penyiaran ini. Yang pertama misalkan pertarungan ekonomi global yang kemudian semuanya ngerem tuh iklan di lembaga penyiaran karena apa namanya dihitungnya mahal. Ada data yang mengindikasikan dari tahun 2017 sampai 2026 gitu ya. Ini iklan di lembaga penyiaran ini selalu turun. Larinya kemana? Karena platform global ini misalkan atau media berbasis internet ini diidentifikasi lebih murah gitu ya. Maka larinya ke sana tuh. Okay. Satu itu ya. Yang kedua, ini masalah regulasi tadi yang tidak adil ya, tidak memperlakukan medan permainan yang sama. Nah, maka implikasi yang kemudian ada gitu ya bagi KPI daerah Provinsi Jawa Barat ini bukan hanya permasalahan konten gitu ya. Orang mencari hiburan di media berbasis internet gitu ya, tapi kemudian ini implikasinya kemana-mana. Bahkan kita baca gitu ya waktu kita petakan waktu FGD salah satu asosiasi itu kita coba membreakdown implikasinya kepada Pancagatra kan ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan plus psikologi gitu. Betul. Ya. Nah, ini yang catatan-catatan ini ya saya pikir. Okay. Nah, kalau kita geser sedikit nih tadi berbicara terkait perilaku-perilaku yang muncul terkait tadi misalnya kekerasan dan lain sebagainya gitu. Apakah itu bisa dikatakan bahwa salah satunya terpengaruh dengan konten-konten yang tidak ada regulasinya kah atau seperti apa? Ya, saya pikir kan gini ya. Itu jelas banget ya potretnya gitu ya. Kayak tadi yang saya bilang di negara Konoha itu kan gitu ya. Bisa jadi di kita seperti itu kan gitu ya. Oke. Ya, karena case yang pertama misalkan itu karena nonton konten pornografi, ya ngomongin SARA karena nonton konten yang agama sentris gitu, yang kemudian tidak mengindahkan tentang kebinekaan gitu ya di Indonesia. Saya pikir TWK paham betul gitu ya aspek tadi ya psikologi bahwa faktor imitasi ya anak-anak gitu ya, apalagi misalkan hari ini mohon maaf pada orang tua yang kemudian ingin anaknya diam lalu dikasih gadget misalkan atau smartphone atau handphone gitu ya, dibiarin tuh di los gitu ya anak-anaknya nonton YouTube gitu ya. Siapa yang nyangka kalau tidak ada kajian bahwa Roblox itu mengandung kekerasan LGBT dan yang lain-lain. Siapa yang nyangka film SpongeBob itu mengandung kekerasan, ya? Atau siapa yang nyangka misalkan ada film kartun anak-anak itu mengandung unsur LGBT? Kalau misalkan kitanya tidak detail, orang tuanya tidak detail. Nah, problem yang terbesar gitu ya, ini lagi-lagi mohon maaf gitu ya, saya harus bilang bahwa kenapa kemudian anak-anak ketika ngamuk ya atau bahasa anak-anak itu tantrum dikasih gadget gitu ya. Ini mohon maaf lagi-lagi saya harus bilang gitu ya. Enak mau nggak enak saya harus bilang bahwa mungkin bisa jadi orang tuanya minim literasinya.
literasi tentang bahwa satu sisi media berbasis internet ini tempat bermain, tapi satu sisi media berbasis internet ini bisa menjadi weapon gitu ya, bisa menjadi senjata yang kemudian menyerang anak-anak kita gitu ya. Generasi-generasi yang kemudian yang katanya 2030 dan bonus demografi dan 2045 ini kita menyambut Indonesia emas. Oke, lalu bagaimana peran KPID untuk meliterasi masyarakat terkait masalah-masalah ini? Wah, kita jungkir balik ya. Jungkir Capek balik. dong. Udah kayak gasing ya. Ya, tahun ini aja di tengah efisiensi yang kemudian kita 0 rupiah gitu ya untuk program gitu. Paling tidak kita berkomitmen gitu ya untuk coba memunculkan program-program yang bermanfaat ya. Untuk semuanya lah, untuk masyarakat. Kita masuk ke SMA, kita masuk ke komunitas, misalkan kita masuk ke SD gitu ya. Kita kolaborasi misalkan dengan pemerintah daerah gitu, dengan asosiasi dan yang lain-lain untuk melakukan literasi ya. TWK saya harus bilang juga bahwa kelihatannya negara ini corak berpikirnya itu masih materialisme. Oke. Ya. Seperti apa tuh? Jadi saya dulu diajarkan, ada mata kuliah dulu ilmu alamiah dasar. Oke. Tahun Ilmu berapa itu? dasar. Tahun 2000-an lah. Oke. Ilmu alamiah dasar itu mempelajari tentang corak berpikir manusia. Oh, ternyata dalam perspektif ilmu alamiah dasar itu ya taraf tertinggi pemikiran manusia itu materialisme. Ya. Nah, kelihatannya gitu ya, negara ini corak berpikirnya itu ya, materialisme. Kenapa saya bilang seperti ini gitu ya? Bahwa yang diperhatikan itu hanya pembangunan infrastruktur yang nampak. Berapa kilo jalan yang sudah dibangun, berapa gedung sekolah yang sudah dibangun misalkan. Berapa PJU yang sudah terrealisasi atau ada. Tapi kira-kira ya TWK pernah nggak dengar misalnya, gimana nih kognisi anak-anak Indonesia? Ada nggak? Saya pikir saya belum pernah dengar ya. Bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang kemudian misalkan dalam sektor pendidikan formal, ya lagi-lagi saya harus bilang mohon maaf, ya negara ini karena belum mampu untuk coba mendorong gitu ya pendidikan formal itu baik gitu ya. Apa buktinya misalkan? Buktinya bahwa kurang lebih 65 sampai 70% dari penduduk Indonesia atau Jawa Barat kurang lebih ya. Itu pendidikannya, waktu tempuh pendidikannya 8 tahun 8 bulan. Berarti SMP aja nggak lulus. Nah, maka diperlukanlah negara itu untuk mendorong gitu ya pembangunan sumber daya manusia itu non formal. Salah satunya itu literasi. Oke, sementara literasi kita terendah. Seperti itu informasinya ya. Ya, kalau kita baca data iya. Oke. Kalau kita baca data literasi kita ya, terutama literasi media, literasi digital rendah ya, walaupun misalkan ada effort yang kemudian dilakukan oleh pemerintah gitu ya dalam merumuskan misalkan bahwa bagaimana etika digital kan gitu ya, bahwa bagaimana misalkan digital security dan seterusnya. Oke. Tapi itu kan belum cukup ya. Ya, menarik ya ketika literasi medianya terendah tapi netizennya terbanyak justru ya. Dan terbarbar kan? Dan terbarbar, betul. Itu yang cukup luar biasa, artinya menjadi PR kita bersama ya, tanggung jawab kita bersama gitu. Dan apalagi nih kalau ngomongin penyiaran, isu yang menarik adalah tayangan-tayangan yang mengkhawatirkan itu yang berkaitan dengan siaran ramah anak dan perempuan gitu.
di televisi dan radio aja itu masih menjadi isu Tinggi, yang penting karena masih banyak pelanggaran terkait itu. Nah, apalagi nih di tayangan-tayangan digital gitu ya. Lalu harapannya ketika nanti direvisi undang-undangnya gitu ya, seperti apa nih yang berkaitan dengan isu ramah anak dan perempuan? Saya harus cerita lagi kelihatannya, tapi jangan cerita lah. Ini kita bicara komparasi regulasi lah ya. Oke. Kan regulasi itu kan ada hard regulation dan ada soft regulation. Karena saya mengkonstruksi ya bahwa ini sudah keadaan darurat pada cybernetik ya atau cyberspace gitu ya di Indonesia gitu ya, terutama di Jawa Barat gitu. Maka saya coba komparasi dengan hard regulation yang ada di UK misalkan ya. Di UK salah satu institusi yang namanya Office of Communication, jadi KPI-nya UK gitu ya, salah satu yang kemudian konten yang sangat-sangat diawasi ketat itu tentang anak dan perempuan, ya, yang kemudian hari ini gitu ya di Indonesia gitu banyak pelecehan perempuan tadi ya, banyak kejadian pencabulan gitu ya karena konten-konten yang kemudian ada. Belum lagi konten kekerasan. Ketika saya ketemu sama kepala perwakilan dinas pendidikan misalkan ya, keluhannya sama. Keluhannya bahwa anak-anak SMA membuat konten dengan adegan kekerasan. Ya ini kan menjadi catatan ya. Nah artinya bahwa bisa nggak sih kita balikin lagi gitu ya pada basic value ya kita gitu ya Indonesia. Apa basic value-nya paling tidak? Kan kita disebutnya sopan santun ya. Kalau ngomongin sopan santun gitu ya, nggak bisa dong ngomong di media sosial misalkan semaunya sendiri. Nggak bisa dong ada konten-konten yang kemudian baik itu TV, film apa segala macam menayangkan yang tidak sopan dan tidak santun. Kita bangsa yang kemudian punya adab, budaya dan agama itu diikat menjadi satu. Yang kemudian kita ini diajarkan bahwa bagaimana berpakaian yang sopan. Kan kayak gitu ya. Nggak bisa dong ada film yang, mohon maaf lagi-lagi ini agak seksis gitu ya, seksisme gitu. Perempuan yang pakai rok mini misalkan, pakai tank top misalkan, kan itu kan di luar adab kita. Bisa nggak kita balikin itu gitu ya, bahwa perempuan harus dijaga, anak harus dilindungi dengan basic value tadi ya, keindonesiaan tadi. Gitu. Ya, kenapa negara tadi UK gitu, itu seolah-olah memakai basic value kita, tapi kita yang punya basic value-nya nggak bisa. Kalau gitu apa sih harapan terbesar dari Kang Adi selaku Ketua KPID Jawa Barat terkait revisi Undang-Undang Penyiaran? Ingin seperti apa? Ya, saya sih berharapnya bahwa institusi yang punya policy gitu ya, atau institusi yang kemudian mempunyai kewenangan untuk menggodok itu, siapapun itu, baik itu DPR RI, Komisi 1, Komdigi gitu ya, punya political will gitu ya untuk secepatnya merampungkan itu dan atas nama negara bahwa masyarakat harus dilindungi, terutama anak-anak dan perempuan atau kelompok rentan gitu ya. Karena kalau dalam bahasa hukum itu kan keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi, gitu ya, TWK ya. Nah, lagi-lagi keselamatan itu melindungi itu tidak hanya fisik. Risetnya TWK misalkan ya, tahun kemarin dan sekarang kita lagi riset lagi misalkan ya, bahwa sebenarnya 3 generasi ini menginginkan ada regulasi yang oke kok gitu ya untuk melindungi anak-anak dan perempuan gitu ya.
apapun ya maksudnya ya regulasinya. Nah ini yang kemudian harapan kita semua ya, bahwa negara ini orang-orang, individu gitu ya, institusi harus punya political will. Ini kondisinya sudah darurat gitu ya dalam cyberspace. Belum kita melihat pada aspek-aspek yang lain. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi adalah bukan hanya negara harus melindungi, negara harus memberikan regulasi yang tepat, tapi justru masyarakat juga menginginkan dan membutuhkan regulasi itu ya. Hasil riset ya. Hasil riset, oke. Ya boleh nanti di-spill gitu ya hasil risetnya ya. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir nih Kang. Kalau berbicara penyiaran kan tadi ya regulasinya dari negara, kemudian ada lembaga penyiaran. Kemudian saat ini ada konten kreator sebagai pembuat konten dan juga ada masyarakatnya. Apa sih pesan-kesannya untuk mereka semua harus seperti apa gitu? Mungkin satu-satu nggak apa-apa nih, agak panjang sedikit. Kita ini kan bagian dari ini ya, kita bagian dari negara gitu ya, tapi kita kan regulator yang kemudian mengimplementasikan. Ya paling tidak gini lah, paling tidak DPR RI, Komisi 1, Komdigi gitu ya, duduk bareng ya, punya perspektif yang sama gitu ya, bahwa kegentingan ini sudah ada ya untuk menyelamatkan kognisi masyarakat, terutama kelompok rentan itu harus diatur gitu ya. Media berbasis internet ini gitu ya, baik VOD gitu ya, tadi ya, OTT maupun media sosial gitu ya, harus punya political will yang oke gitu ya. Kepentingannya adalah kepentingan nation and state gitu ya, untuk bahwa teknologi ini tidak mengatur manusia, tapi manusia yang mengatur teknologi. Yang kedua gitu ya, ini untuk masyarakat gitu, bahwa masyarakat juga harus mau belajar gitu ya, harus mau mencerna gitu ya, bahwa media berbasis internet ini tidak hanya scrolling, nonton konten gitu ya, untuk menghilangkan kepenatan misalkan, flexing, FOMO misalkan ya, tapi harus diingat bahwa senjata yang kemudian yang menggantikan atau yang sama dengan misalnya AK-47 itu namanya platform media berbasis internet. Ya. Ini yang kemudian harus diingat ya, terutama untuk orang tua. AK-47 ditembakkan kena kepala, itu orangnya langsung meninggal. Tapi ketika platform global ini menembakkan konten yang kena itu kognisi, maka yakinlah bahwa kognisi itu akan rusak dan perilakunya akan rusak. Seperti itu, Tewa. Oke, luar biasa banget nih obrolannya, daging semua ya. Kita jadi banyak memahami tentang masalah-masalah penyiaran yang selama ini mungkin ada juga orang-orang yang salah paham mungkin ya, kenapa KPID diem aja sih gitu melihat tayangan-tayangan yang ada di media sosial. Nah ternyata KPI daerah itu atau KPI pusat maupun KPI daerah itu belum punya wewenang sampai ke ranah media-media digital seperti VOD, OTT dan juga media sosial. Tapi kami hanya mengawasi televisi dan radio. Tapi kami tentu saja tetap menjaga dan mendorong supaya media-media digital juga turut memberikan konten yang sehat seperti itu. Nah terakhir nih Kang Adi, closing statement-nya seperti apa supaya meluruskan nih bagi yang kemarin isu-isu yang ramai bahwa khawatir dengan revisi undang-undang takutnya mematikan kreativitas dan lain sebagainya. Mungkin closing statement terakhirnya seperti apa untuk meluruskan itu? Ya, yang pertama kreativitas itu dua isinya ya, science and knowledge sama experience. Bahwa kalau science and knowledge and experience-nya baik gitu ya, maka konten itu akan baik. Tidak ada regulasi yang kemudian akan membunuh ide, gagasan dan kreativitas ya anak-anak bangsa, tapi ingin melindungi gitu ya apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anak bangsa, terutama perempuan dan anak. Ya, maka niat baik pasti ada jalan gitu. Jangan lelah saya ikut-ikutan ini
memikirkan dan mencintai negara ini, Jawa Barat gitu ya, untuk ke depan lebih baik, bahwa yakinlah kita harus mengatur teknologi, bukan teknologi yang mengatur kita. Gitu temanya. Luar biasa, terima kasih banyak Ya, Kang Adi. betul. Jadi pada intinya kreativitas itu tidak akan berhenti sampai di situ. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita, terutama keluarga kita gitu ya, untuk tetap membuat konten yang sehat gitu ya. Oke, sobat penyiaran, tidak terasa sudah di ujung acara. Terima kasih banyak Kang Adi, semoga sehat selalu ya. Gitu, luar biasa obrolan yang seru, dan kalau kata anak zaman sekarang bikin diabetes karena daging semua isinya. Kalau daging semua bukan diabetes, Bu. Apa dong? Kolesterol ya. Oke, hari ini kita benar-benar nunjukin kalau revisi undang-undang penyiaran itu bukan untuk mengekang, tapi justru untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan ini merupakan upaya kita semua supaya informasi tetap menjadi tempat yang positif dan juga penuh tanggung jawab. Semoga dengan adanya revisi undang-undang penyiaran, kita semua bisa maju bersama tanpa kehilangan rasa hormat di tengah maraknya informasi di dunia penyiaran. Sampai jumpa di On Mix selanjutnya.